Halo bosku, balik lagi dengan saya Tirta alias Bang Bang Bang. Kita sekarang mau sidak ruangan studionya NTMC Polri. Udah patuh apa belum? Masa konten di sini tapi nggak patuh ya kan? Gas. Assalamualaikum. Bentar, udah stop. Pakai. Aman dok, oke aman kok kita mau podcast ini dok. Ada CCTV nggak? Siapa tahu di sini ternyata sebenarnya nggak pakai. Jadi ingat ya, kalau kalian di tempat seperti ini sirkulasinya buruk karena tidak ada ventilasi terbuka. Kita cuma mengandalkan AC. Nah kalau kayak gini masker harus dipakai terus. Kenapa? Karena kalau ada yang bersin aja, COVID-nya itu bisa beredar di situ terus-terusan. Apalagi varian Delta. Jadi kalau lingkungannya seperti ini, itu tetap harus pakai. Buat teman-teman semua yang nonton, langsung jangan lupa kita langsung join podcast di sini. Saya kira tanaman asli, ternyata cuma buat gimmick. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Selamat datang Dokter Tirta. Ini sudah aman ya nih kru-kru yang di sini ya. Pakai masker, jaga jarak, aman ya. Tadi saya tegur soalnya pada kayak main gaplek di bawah. Gimana? Ya enggak. Sudah swab? Sudah dok, negatif semua. Saya tuh juga pernah di mall, lupa pakai masker aja ditegur sama netizen. Jadi siapapun, mau tuh dokter, mau tuh pejabat, mau presiden pun, kalau lupa pakai masker harus ditegur. Betul. Karena COVID tidak mengenal jabatan. Ngeri. Tuh netizen tidak mengenal jabatan. Pernah ditegur, 7 kali saya pernah ditegur masyarakat. Karena namanya menungsoy mesti pernah buat salah. Jadi kita pasti ada gunanya kritik tuh buat kita sadar. Jadi saya santai aja kalau ditegur orang. Karena saya sudah biasa negur orang, ditegur masa marah. Oke Dokter Tirta, kenapa sih Cipeng dok? Jadi pada waktu itu kan saya ngerantau ke sini setelah lulus dokter. Terus karena uangnya habis buat sewa ruko, saya nongkrong di kawasan Blok M di Bulungan. Tidurnya di emperan ruko situ. Nah di situ ketemu akamsi lah, anak muda setempat lah, ya kan. Yang biasa kalau ada 70 sama 6 tawuran, kita gebukin sekalian. Ikut sekalian ya. Terus, masuk ya. Iya kan, dulu zaman sebelum dibubarin tawurannya. Terus di situ saya dijuluki Cina Gepeng. Cina Gepeng karena? Ya emang saya ada ras Cinanya terus kurus banget, jadi sebutnya Cina Gepeng. Oh, kan Cina Gepeng karena memang kurus ya. Terus dari situ jadi julukan yang mudah dihafal. Betul. Dijuluki kayak gitu bukan masuk rahasia, cuman itu julukan buat kawan-kawan Blok M. Malah kita bangga ya? Iya, bangga. Kedekatan ya? Iya. Dok, sehat mental jiwanya dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga masih ya? sehat jasmani dan rohani. Ya, karena kan setiap hari lihat COVID naik terus dari tanggal 10 kemarin, rekornya pecah terus dok. Kalau saya sih ngelihat kasus naik itu biasa aja, cuman yang paling jauh adalah jauh dari anak aja, karena kan udah lama nggak ketemu. Karena kan kayak kalau ditugaskan oleh atas kan, sampai sekarang saya masih ditugaskan menjadi relawan Kementerian Kesehatan di bagian edukasi. masih? Udah enggak di Kementerian Kesehatan. Kalau dua-duanya pecah otak tuh. Oh. Gak kuat. Jadi saya milih di relawan Kementerian Kesehatan. Saya handle untuk agenda vaksinasi, terus bantuin vaksinator bareng ke Polda Metro Jaya, terus telemedicine, terus bantuin teman-teman yang home care. Itu sendiri dan gaji nggak pernah saya ambil, 100%. Catat gaji tidak diambil. Dan saya juga 100%. buka telemedicine gratis buat masyarakat yang nggak bisa diswab. Nah ini dok, ini harus kemana ya? Bagaimana ya caranya? Jadi kalau ini? sebenarnya telemedicine gratis itu kan dibuka sama Kemenkes, ada 14 aplikasi. Betul. Bisa cek www.kemenkes.go.id atau Instagram Kemenkes tuh ada. Ya. Tapi kalau teman-teman kan rata-rata harus daftar PCR dulu yang dia daftar di lab. Nah kalau saya konotasinya sama kawan-kawan itu inisiatif karena banyak orang yang nggak berani swab tapi gejalanya COVID. Betul. Jadi saya menolong mereka karena nggak ada uang mereka. Betul. Jadi saya buka konsultasi gratis tuh pakai HP semua toko saya. Betul. Toko saya kan ada 70-an. Admin pusatnya ada tuh 0899 555 079. Itu admin pusat. Alon dok, berapa tadi dok? 0899 555 079. Nah, itu sebenarnya admin toko. Cuman selama PPKM daripada admin yang gabut, akhirnya mereka mendata orang-orang yang konsultasi kesehatan lalu diarahin ke saya. Oh, hal yang positif lagi ya, keren. Oh, nanti kita ulas lagi ya dok. Ini menarik banget nih. Nah kemarin kan harusnya kan dokter Rita kan sama kita podcast, tapi karena hari Minggu dokter Luis, akhirnya kan dokter Rita harus menemani dokter Luis. Ini kelanjutannya itu gimana tuh sekarang? Jadi kalau yang Luis itu kan sebenarnya awal mula kan kita udah mengajak diskus dia tuh berkali-kali ya. Betul. Kan saya itu kan tipikal yang jarang banget ngelaporin.
jarang laporin sebenarnya ya. Jadi dari bulan rentang Januari itu dan sampai bulan Mei, saya tuh memberi kesempatan sama Louis ini untuk discuss. Oke. Dan orang ini agak aneh karena di Betul. WhatsApp dia santai. Tapi Sopan kalau di biasa ya? sopan. Kalau di Iya, WhatsApp sopan. Nah, di medsos tuh kayak sosok yang berbeda aja, kayak bisa ngata-ngatain orang. Nah, ketika di WhatsApp kita discuss tuh enak. Sudah janjian ketemu berkali-kali di depan Kemenkes Rasuna Said, dibatalin sama dia. Beliau sendiri yang membatalkan ya? Di Dr. Twitter Louis dia sendiri? post membatalkan Oke. pertemuan sama Tirta. Iya, Terus iya, dia menghina, dia debat sama Dr. Ning, itu senior saya di Surabaya, itu 21 kali. Dan ada capture-annya di Instagramnya Dr. Ning. Oke, dokter. Gitu. Yang terjadi adalah berikutnya tetap nggak mau datang. Terus dia tiba-tiba viral di Hotman Paris. Nah, terus saya cuma minta satu hal aja, dia minta maaf karena dia setelah ngata-ngatain guru saya. Ya. Kalau ngata-ngatain saya nggak apa-apa. Tapi kalau ngatain guru dan senior saya nggak terima. Jadi pelaporan itu bukan karena COVID-nya bagaimana apa yang Oh, disampaikan, kalau- tapi lebih ke Iya, kalau- ngata-ngatain itu ya. Iya, kalau COVID hoax kan urusannya Polda Metro. Kalau berita Ya. membuat onar tuh kalau salah laporan polisi tipe A. Betul kan, cyber. tanpa harus delik Wah, aduan. Keren, ya. Nggak, saya tahu juga itu, karena sering. Nah, kalau saya kan dari ID ngasih surat ke saya, itu pelaporannya adalah penghinaan kepada organisasi. Oke. Masuknya ke ITE pasal berapa lupa aku. Ya. Nah, tapi karena SKB 3 Menteri yang ditangani oleh Pak Kapolri, tanggal 22 Juni, bareng Kemenkominfo, yang 3 Menteri itu, asal dia minta maaf tuh, secara dan janji tidak melakukan, dan barang buktinya diambil, Ya. saya maafin. Anda boleh ngata-ngatain saya nggak akan baper. Tapi kalau ngatain guru saya, mereka tuh profesor, Iya, sudah mencetak ribuan dokter yang Iya. bisa menangani pasien banyak. Masa Iya. dikatain tolol sama goblok Ya, gitu. ya. Jadi- Sebelum kita lanjut, ini sebenarnya dokter Louis itu siapa sih dok ya? Jadi Louis itu saudara kalau nggak salah adalah seorang dokter dari Tarakan yang STR-nya belum diperpanjang. STR itu ibaratnya surat kompetensi, kalau kita mau dokter kita harus punya surat itu. Oke. Jadi walaupun gelar DR, kita tuh kalau statement nggak kalau STR nggak diperpanjang, kompetensi kita dipertanyakan. Itu berapa ngurusnya? 5 tahun dan lima harus setiap- seminar-seminar terus untuk ngumpulin poin-poin. Jadi dianggapnya up to date. Oke, paham. Jadi tidak semua dokter itu bisa praktek begitu saja tanpa memperpanjang Iya, STR. bahaya 5 loh. tahun sekali. Iya, karena penyakit itu selalu update. Nah ini. Gitu yang jadi masalah. Nah, 2017 sampai 2020 dia tuh ngilang. Tiba-tiba muncul 2020. Aku sih nggak masalah ya. Ya. Aku tuh nggak peduli statementnya karena gampang banget dibantah. Karena 7 bulan kita juga biarin. Solidaritasmu itu memang Nggak teguh bisa, dari itu kecil sumpah. ya. Itu sumpah. Sebenarnya semua tahu dokter itu kode etik itu sudah paham itu ya, Paham. termasuk dokter Louis Apalagi itu. DDR. Tapi kok beliau tiba-tiba ada di acara Hotman Paris itu kemudian Viral. iya viral dan Ya. itu motifnya apa ya dok ya? Kalau motifnya apa ya pengen menyampaikan pendapat. Tapi kalau viral apa enggak ya karena masyarakat ada yang dari awal dari 2020 pun di bulan Maret pun yang nggak percaya COVID juga banyak. Jadi Louis ini menjadi sosok perwakilan mereka untuk tidak percaya COVID sehingga mereka nanti bisa untuk aktivitas saja tidak mengikuti PPKM. Nah celakanya pada saat itu beliau diundang sebagai dokter lagi orang kan. Nah, kalau orang percaya. awam kayak Jering biasa aku nggak pernah ngelaporin dia. Jadi intinya kalau orang biasa saya nggak pernah ambil pusing. Banyak kok yang percaya konspirasi orang biasa, bahkan pedagang sayur depan apartemen kalau dia Biasa percaya. ya, depan Masa tak ya. laporin? Enggak. Iya, Cuman iya. kalau gelar DR itu membuat wibawa kita berbeda. Makanya kan setelah saya, maksudnya walaupun saya nggak aktif praktek selama setahun dulu, dan seketika praktek lagi, ya dimanapun kalau berpendapat harus pakai jurnal ilmiah. Oke. Memang ribet, ya Harus itulah bisa. alasan kenapa yang masuk dokter dikit. Dok, saya ini penasaran nih sebenarnya. Ini dokter Louis kalau tidak salah kan beliau dokter kecantikan ya. Iya, estetik, anti aging. Nggih, tapi beliau dengan segitu Ya. bebasnya ngomong soal COVID nih. Ya itulah yang maksudku bilang di luar kompetensi. Nah, Jadi kalau ditanya dokter Tirta gimana? Saya dokter umum. Saya ngurusi puskesmas dan penyakit infeksius di puskesmas sudah 2 tahun. Saya juga relawan BPBD di Sleman dan Jogja. Saya juga relawan Kemenkes, relawan BNPB, dan berkali-kali ikut dalam edukasi dari relawan kesehatan. Jadi hal kayak gini tuh sangat-sangat sepele banget. Dan saya juga menangani pasien dan saya juga Masih ya? masih, Telemedis, ya. apalagi telemedicine juga. Dan Oke. kita tahu di lapangan tuh seperti apa. sehari berapa tuh dok pasien? Kalau telemedicine selama 2 bulan terakhir memang meningkat. Paling meningkat itu akhir Juli. Juni itu wah sampai nggak bisa tidur tuh balesin. Cuman kalau akhir-akhir ini seminggu terakhir per hari ini tanggal 22 Juli podcast ini diambil, hari ini 94 orang per hari. Oke, itu Tapi masih pasiennya tinggi sudah nggak gejala berat, rata-rata ringan sedang. Tapi ada yang tanya, rata-rata mereka tuh vaksin dosis 1, terus di minggu kedua ketularan. Jadi Iya. mereka harus mengulang vaksin. Rata-rata keluhannya gitu. banget. Oh harus ngulang vaksin?
Iya, jadi ada dua pendapat. Kalau misal gejalanya ringan, dia bisa lanjut tinggal tunggu 3 bulan. Betul. Tapi kalau gejalanya berat, dia tetap harus ngulang. Lama, 3-6 bulan setelah dia kena. Oh, Karena gejala 3 berat. Oke. Nih dok, ini kembali ke dokter Luis ya. Beliau kan mempermasalahkan mengenai sebuah alat yang menyatakan positif, langsung divonis positif COVID. Nah, tapi dok saya pernah lihat ada juga eksperimen di video itu, iseng-iseng nih pakai alat swab, ditempel-tempelkan di tempat yang kira-kira. Itu, nah itu sebenarnya cara kerjanya gimana ya? Jadi gini, kalau dibilang PCR terus sama swab antigen, terus dicolokin ke cireng dia jadi positif, itu bukan positif, itu invalid. Garisnya itu ada 3, garis positif 2 itu C sama T. Kalau itu invalid, itu yang merah itu invalid. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Kalau kayak gitu caranya yang jadi dokter juga banyak lah. Iya itu dok. Kebiasaan nih, batu ponari aja viral. Nah itu juga. Kalau menurut saya adalah kenapa Indonesia selesainya terakhir sendiri, ya ngaca aja pada diri masing-masing. Batu ponari aja masih viral. Betul, Ya kan, dan akhirnya semua orang tahu batu ponari renek. Apa yang terjadi di Luis ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Adalah kenapa sih seorang Luis hoaxnya bisa sampai dipercaya sampai ibu-ibu. Luar biasa di kampung halaman saya itu. Tapi kenapa kok ketika edukasi dokter nggak dipercaya? Nah itu. Ya karena orang kita maunya instan Nah itu loh. dan penyangkalan. Ngomong soal kepercayaan ini, dokter Tita sendiri ya. Ini bagaimana lagi kita membangun masyarakat supaya COVID itu nyata. Kalau dari saya sendiri sih edukasinya tuh harus diperbaiki jalur komunikasinya. Ya, bahwa kita tahu bahwa komunikasi kita kan edukasinya cuma media sosial 30% sama TV. Kita harus mengulang edukasi kayak zaman dulu, menyebarkan propaganda edukasi COVID, kayak propaganda selebaran, ditempel di tiang listrik. Ini memang polisi kita dari Babinsa dan Babin Kamtipmas Itu itu kan udah door to door, tahu. ya kan? Itu lebih efektif. Makanya kalau kita lihat di kota-kota besar mungkin lebih bagus, tapi semakin jauh dari kota besar, dia edukasi COVID-nya semakin minimal. COVID ini kan menjadi perhatian kita semua. Iya. Baik, kalau dokter ini beliau kan memang seorang edukator resmi dari Kementerian Kesehatan ya. Iya. Nah masalahnya ada aja dok yang cari panggung. Nah ini kan informasi tidak layak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini gimana ya dok ya? Ya kalau dari statement yang Kabar Reskrim kemarin kan respect tuh. Beliau Bang Jenderal mengatakan kalau hoax apapun ditindak. Cuman masalahnya kan kalau dari saya sendiri sebagai dokter adalah as long mereka minta maaf dan berjanji nggak ngulang, nggak apa-apa. Jadi ini kita sampaikan juga ke sahabat NTMC ya dok, di polisi juga ada platform namanya dumaspresisi.polri.go.id. Nah ini bisa melaporkan ke cybercrime tentang pelecehan atau tentang hoax juga bisa. Betul. Nah ini kriminal juga bisa di sahabat NTMC. Silakan dapat menggunakan namanya dumaspresisi.polri.go.id untuk bisa melaporkan kejahatan baik itu cyber maupun kejahatan di jalanan. Lapor terus ya. Lapor. Jadi 6 bulan ke depan ini ya kita lihat ya. Statusnya tuh pokoknya si Luis ini nggak ditahan tapi kasus lanjut. Kalau 6 bulan ke depan dia nggak kooperatif dan ternyata mengulang ya bisa aja dijemput lagi. Setuju. Ini kenapa dibalikin? Karena keluarga yang menjamin. Keluarga menjamin. Ya, keluarga dia yang menjamin agar si yang bersangkutan tidak mengulang. Jadi harusnya berterima kasih itu sama SKP yang dibuat oleh Pak Kapolri. Selamat. 22 Juni. Kalau nggak ada SKP itu nasibnya kayak jaring gitu. Makanya selamat. Nah ini kan orang kan tidak tahu ya dok. Ini dokter kan satu hal lagi kita ngomong soal mobilitas nih. Dokter pernah bilang kalau mobilitas itu terkait erat dengan penyebaran COVID nih Iya ya. benar. Tapi masih banyak juga orang kok yang alhamdulillah nggak kena, termasuk dokter desa ini. Iya. Nah ini gimana ya kok bisa lolos dari incaran COVID-19 ini kita? Jadi kalau kita tahu strateginya Pak Jokowi yang poin pertama ketika jumpa pers tanggal 20 Juli kemarin itu adalah menargetkan penurunan mobilitas sampai 30%. Kita masih 20%. Faktanya masih banyak warga kita yang keluar itu cari makan harian karena terpaksa nggak ada uang. Dan aku nggak bisa ngelawan dong. Nggak mungkin aku salahin. Iya betul dok. Kita sebagai tenaga kesehatan ya udah. Nah tapi kok kenapa sih? Karena aku mencontohkan. Oke, kalau sampean mau kerja tiru yang saya lakuin. Satu, hidup sehat. Oke, hidup sehat. Saya tuh udah menjauhi makanan tinggi gula. Menjauhi tinggi gula. Soda nggak makan. Soda sama. Jeruan nggak makan. Olahraga 2 kali seminggu minimal. 2 kali seminggu. Tidur tepat waktu. Kecuali kalau kita ngurus pasien, saya sampai jam 3 bisa. Nah itu loh makanya. Nah, Anda termasuk Polri dia. Dan saya dietnya tinggi protein. Jadi daripada diet tinggi gula, saya diet tinggi protein. Jadi saya diet tinggi protein itu makan makanan yang mengandung protein dan DH3 dan omega 3 sama vitamin D. Mahal itu dok. Enggak kok, ikan, tempe, tahu, vitamin D semua. Tempe sehari-hari vitamin yang ada di pasar. C itu di jeruk, vitamin A di tomat sama wortel. Vitamin D di kacang-kacangan, kacang panjang, kacang polong, kacang merah, kacang tanah. Ya udah, yang kita jauhi itu gulanya.
Loh, kenapa gula? Gula itu bukan kita nggak makan, tetap kita butuh, tapi seminimal mungkin. Karena gula ini itu sahabat baiknya COVID. Orang makanya kalau orang yang kena COVID dan gejalanya parah, mereka rata-rata 3 komorbid. Yang pertama adalah obesitas, diabetes, kolesterol tinggi. Yang keempat baru gagal jantung dan kawan-kawan. Dan secara kalau kita lihat tingkat kematiannya, kan masyarakat banyak tanya, konspirasi nih. Nomor 1 kematian di Indonesia itu serangan jantung, 1.600 per hari yang meninggal. 1.000. Nomor 2 awal mulanya adalah cancer, itu 550 per hari. Jantung, cancer. Yang ketiga TBC 250. Kecelakaan TBC. di bawahnya 98. Nah, sekarang COVID 1000. Langsung nomor naik 2. ya. Jadi kalau yang bilang itu hoax, ini saya kasih datanya. Nah, solusinya gimana? Sampai sudah vaksin tapi kenapa masih kena? Refleksi, gaya hidupmu gimana? Nah itu dok, juga viral juga nih di video. Contoh kayak saya, Deddy Corbuzier, kenapa nggak kena? Gaya hidup. Gaya hidup ya. Gaya hidup, makanya kombinasi paling bagus adalah gaya hidup sehat sama vaksin. Selesai. Kalau pulang rumah, apa yang dilakuin orang harusnya? Cuci tangan, cuci kaki. Tapi nggak semua orang sebersih itu. Betul. Kalau kita muslim, saya muslim. Tahu nggak sih kenapa sholat 5 waktu itu wudhunya mengalir? Ya karena itu air mengalir itu kan untuk membasmi bakteri sama virus. Dari dulu diajarin sama bapak ibu. Cuci tangan, cuci kaki, baru bersih-bersih, baru kita makan. Baru nanti kita ketemu keluarga. Nah kalau kalian tiba-tiba langsung terus meluk anak, meluk istri, ataupun meluk suami, terus meluk bapak ibu, kena COVID itu. Jangankan COVID, bisa jadi kena tipes, bisa jadi kena influenza. Nah makanya ini yang salah. Kok saya bisa nggak kena? Karena itu. Karena gaya hidup sehat, itu bisa mencegah hal yang lain. Betul. Ini makanya tuh teman-teman kita yang polisi itu dok, kan dia banyak beraktivitas di luar, di lapangan, penyekatan dan sebagainya. Nah ini kan banyak juga teman-teman kita dari kepolisian juga yang terkena ya dok ya. Itu namanya viral load. Jadi kalau polisi sama nakes itu nasibnya adalah karena dia kerja dan terpapar virus terus-menerus, akhirnya viral loadnya tinggi. Kena, makanya sekali kena gejalanya berat. Iya dok. Karena ibaratnya kan kalau satu virus saja udah bisa nyebabin positif. Ini kena viral load, jadi banyak rame-rame kayak keroyokan mainnya. Nah makanya yang digarisbawahi kalau buat polisi, karena viral loadnya tinggi, maka harus lebih strict pada kehidupannya. Kayak contoh cuci tangan, cuci kaki, gitu kalau pulang, cuci tangannya diseringin, sama makan banyak protein, sama olahraganya dikencengin. Ya itu tadi setelah vaksin lo jangan jumawa, tetap tadi gaya hidupnya juga harus sehat. Nah ini nyambung lagi nih dok mengenai sahabat NTMC untuk kita edukasi nih dok. Ini pertanyaan mitos atau fakta ya dok ya. Ini banyak banget yang beredar dan banyak ditanyakan oleh teman-teman kita. Baik dok, mitos atau fakta nih dok, susu beruang bisa menyembuhkan COVID? Mitos. Mitos. Itu strategi marketing yang bersangkutan aja. Catat ya. Dan yang kemakan infonya, selamat mencret kau. Mencret? Iya, maksimal sehari sekali. Karena manusia tuh tidak memiliki enzim yang pemecah laktose itu. Kalau kita kebanyakan pasti diare. Makanya kalau bayi-bayi, sempat lihat, bayi kalau lihat popoknya itu diapres. Jadi kalau diapres tuh kalau habis makan formula, mencretnya nggak enak, terus tiba-tiba bokongnya itu merah semua bayi-bayi. Oh iya, iritasi. Itu karena kita memang nggak punya enzimnya. Itu yang pertama. Jadi siapa yang nyebarin di situ nggak bertanggung jawab. Maksimal sekali aja. 1 kaleng sehari cukup. Baik, selanjutnya mitos atau fakta. Berjemur di bawah matahari bisa menghilangkan virus COVID. Kalau menghilangkan enggak, tapi dia mempercepat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D itu sangat penting dalam agen anti peradangan. Selama 30 menit di jam 8 sampai jam 9 itu sinar ultraviolet alfa dan beta. Setelah lama 30 menit jam 8 sampai jam 9. Ya kalau kelamaan gosong kau. Kosong. Iya dok, apalagi kita yang perawatan. Tanning gitu namanya. Tanning gitu namanya. Dan makanya kan saya bilang kalau berjemur doang percuma. Terus? Olahraga dong. Bener juga. Jadi sambil jogging. Terus ada orang yang masih ngeyel. Loh tapi kan fasilitas olahraga ditutup. Loh, lo kan bisa keliling. Lompat tali, cekat. Iya. Aku kayak gitu, simple. Yoga. Iya. Ya kalau olahraga itu harus pakai masker nggak sih? Kalau misal sendirian nggak perlu. Nggak perlu, kalau sendiri nggak perlu. Nggak perlu, kecuali kalian sepak bola. Dan sebelum sepak bola di swab semua nggak apa-apa. Atau yang sudah di sepak bola udah vaksin semua nggak apa-apa. Cari waktu olahraga tuh pagi-pagi, ketika masih sepi. Jam 7, jam 6, itu kan sepi. Jadi copot nggak apa-apa. Karena bukan pengapnya. Tapi kadang orang ngerasa nggak nyaman karena keringatnya nempel di masker. Itu, saya nganggapnya tahu nggak nyamannya orang kayak apa. Iya. Oke, berikutnya mitos atau fakta, setelah vaksin kita akan terbebas dari COVID-19. Enggak, vaksin tuh kayak helm, mitos itu. Oh jadi kalaupun kita pakai helm, kalau kita kecelakaan babak bundas tapi aman kita ya? Iya, dari gejala cedera kepala berat. Vaksin tuh kayak helm, jadi kalau melindungi kita, kalau kita amit-amit kena COVID jadi gejala ringan kayak Inggris.
Inggris tuh angka COVID-nya sekarang naik 5 kali lipat dari bulan lalu. Tapi bed occupancy rate-nya turun, angka kematiannya turun. It means gejalanya ringan. Itu karena AstraZeneca. Karena AstraZeneca ya. Ya, makanya Indonesia sekarang nge-push untuk vaksinasi. Jadi amit-amit kalau kita kena COVID, gejalanya ringan. Baik, berikutnya. Mitos atau fakta, minum minuman beralkohol bisa menghindari dari virus corona. Kamu campur tuh, sekalian aja jahe, temulawak, sambil otot, godong kates, obat Cina, obat Jerman, obat wah jebol ginjalmu bos. Lu mau otak gua apa cara berpakaian?